menumbuhkan literasi dalam bidang sastra. Kamadia tidak akan berpanjang lebar untuk peserta. Kamadia yakin, Kamadia dan Pak Sarwar yakin semuanya sudah latihan dengan baik, puisinya sudah ada di tangan, dan Kamadia yakin adik-adik ini sudah tahu bahwa ketika kita membacakan puisi itu harus dibedakan dengan berteater ya. Jadi ketika puisi itu dibacakan adalah kekuatan kata-kata yang kita tunjukkan, bukan penampilan fisik yang mendominasi, tetapi kemampuan untuk menarasikan kata-kata dengan artikulasi yang jelas supaya masuk ke dalam pemikiran dan ke dalam hati. Seperti itulah sastra berfungsi. Jadi Kamadia ucapkan selamat berlomba, selamat bersenang-senang. Kalah dan menang bukan jadi masalah, yang jadi persoalan penting adalah setelah kegiatan ini adik-adik menjadi lebih dekat dengan sastra. Untuk penontonnya juga Kamadia mengucapkan terima kasih, semangatnya besar sekali. Nanti mohon bantuannya ya, kalau teman-temannya nanti berlomba, suasananya dibikin lebih hikmat ya, dibikin lebih tenang, karena puisi baru bisa dinikmati kalau bisa didengar kata-katanya dengan baik. Nah, itu yang bisa Kamadia sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ini. Bluetooth mode. Jadi apa yang terjadi tadi, suara mic ini terputus apabila adik-adik di dalam membacakan sebentar puisinya, mic-nya terputus. Lanjut saja, tidak usah peduli karena suaranya kedengaran. Hanya itu pesan saya, dan selamat berlomba. Tepuk tangan untuk kakak Dewan Juri. Oke, jadi saya mau sebutkan urutannya ya. Jadi urutannya itu yang pertama, tampil pertama itu adalah Alisa Kaifa Kairunisa. Tampil kedua itu Syakila Maharani Putri. Tampil ketiga itu Siti Afra Situru. Tampil keempat itu Ahmad Danis Ibrahim. Tampil kelima itu Naifa Naura. Tampil keenam itu Tiara Cahya Kalista. Tampil ketujuh itu Davina Hikmayanti Lisarif. Oke, silakan masuk dulu nak. Silakan masuk, nanti dipanggil. Semangat, Bob. Woi, jatuh dulu di kursi. Jangan melewati di meja ya. Keluar, boy. Woi, keluar. Saya betul juga Kak. Ya tuh, karena dia lagi nafsan. Saya. Bu, ayo ini. Jihan. Saya dong. Sama siapa? Ini. Kaisar. Siapa ini? Kaisara. Kalau lomba joget balon, Saya Bu, saya mau coba. Bersama Billy.
Sama Satu pasang Ji. Busa ya bersama Billy, Bu. Kita sama Billy. Tidak mau. Maka sama Billy, Bu. Tidak bisa kalau misalnya kan masuki siapa lagi yang keluar? Oke, sudah siap mendengarkan puisinya? Oke. Bu, saya Kita panggilkan peserta yang pertama. Busa sama Yuni, Bu. Peserta yang pertama atas nama seperti ini. Jangan kayak sana kan ada nih. Tidak Ayuni, iya dua Ji. Ayuni dan Nur. Aisyah, Taifa, Kakak Nisa. Tepuk tangan. Dua peserta Ji. Oke. Dua peserta Ji. Siap-siap. Ada musik iringannya nak? Nggak ada Ji. Betul nggak lomba joget balong? Ya, sabar suruh kamu ikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Haifa Nisa, mewakili kelas 6B. Merah putih. Aku tersisih di bawah naungan merah putih yang enggan turun, enggan layu. Setelah lama badai menjamnya, mencari pijakan, aku harus bangkit, menepis debu yang melayuku, menebalkan lagi tapak kakiku. Kini waktuku bangkit. Tak lagi aku lengah. Ini tanah bukan tanah tanpa darah. Ini dia terhampar bukan tanpa tangis. Terserang cecer partikel mesius. Pada pertahan waktu yang lalu, aku bersembunyi, berkarung. Pada lipatan detik ini, aku bukanlah kemarin. Aku adalah detik ini. Aku akan menjadi esok. Aku terkuyung memegang erat tiang merah putih. Aku memanjat asa, memukuli tekad. Indonesia, pegang genggam beraniku. Genggam erat akan kesongsong duri. Tapak tebing, perjuangan ini belum pudar. Aku akan mengawalmu, merah putihku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk penampilan yang apa? Kita tunggu mic-nya dulu. Keluar, ayo, ada yang di dalam tak. Mari ibu kepala sekolah. Halo, mundur sedikit nak. Ini merekam. Mundur sedikit. Di luar meja, di luarnya meja. Ayo, kita tidak mulai kalau masih ada yang di dalamnya meja. Iya, silakan. Sini. Apakah nanti di stand di sini kan? Oke. Silakan keluar. Iya, ayo di luarnya meja sayang, di luarnya meja. Ya. Jangan ditama. Turun. Ada pipa di situ. Iya. Oke. Penampilan kedua kita panggilkan. Syakila Maharani Putri. Kita sambut dengan tepuk tangan Syakila Maharani Putri. Ada musik pengiringnya nak? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila Putri Maharani. Saya akan membawakan puisi tentang merdeka dalam pandemi oleh Allah. Agustus menyapa. Hari kemerdekaan akan tiba. Hari kemenangan Indonesia. Hari berkibar bendera. Hidup negeriku, hidup negeriku. Tanah airku Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia.
tahun 2021 sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Saat kedatangan tamu virus corona, kami semua tak bisa merayakan bersama. Indonesiaku, tetap kibarkan benderamu, tetap mendiammu, ikat benderamu, kibarkan. Angkat tanganmu, berikan hormatmu. Indonesia merdeka, merdeka, dan tetap merdeka. 17 Agustus tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Shakila. Oke. Kita masuk di peserta yang ketiga. Nah balap semua puisinya nih, nah balap. Oke. Siti Afra Situru, kita tepuk tangan. Apa? Iya, oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya, Fra. Bagus ya, Fra. Boy 2-in-1 Hand dan Body Wash Gojek lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afra Situru. Saya kelas 5C. Saya mau membaca puisi yang berjudul Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ciptaan Arif Indonesia sedang baik-baik hidup yang lalu. Semangat itu berkobar membakar semangat dan menghibur merdeka. 77 tahun sudah dilalui Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas dari penjajah, hingga Indonesia bisa. Namun Indonesiaku tak lagi kuat. Indonesiaku kini rapuh. Apa karena Indonesiaku sudah tua? 77 tahun memang bukan usia muda, tapi ya, Indonesia sedang baik-baik saja. Yang terpilih dan terhati memberikan 1000 janji manis, teriak lantang menyuarakan bahwa mereka Pancasila, saling cinta ibu pertiwi. Tapi akhirnya negeriku direnggut. Tak penting perut rakyat, asal kenyang perut sendiri. Hukum, bengkok, aparat jadi pengacar, miris, naas. Indonesiaku, tunggulah aku. Akan aku kobarkan lagi semangat kemerdekaan 77 kali lebih besar dari 77 tahun yang lalu. Agar Indonesia pulih, agar Indonesiaku bisa menjadi baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Siti Afra Situru. Masih kita lanjut di penampilan keempat ya. Penampilan keempat Ahmad Danis Ibrahim. Oke, Ahmad Danis Ibrahim. Sabar lah ya, sabar.
Bukan masker mandala ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danis Ibrahim dari kelas 5A. Saya akan membacakan puisi berjudul karya Yulis Marika. Beredar bintang di garisnya, bulan bercahaya pada lintasnya, waktu bergulir dalam takdirnya. Aku terlahir dari manusia hebat, sepertinya merupakan anugerah terbesar Tuhan untukku, menjadikanku pelipur lara jiwanya. Kau perempuan hebat di jiwa lemahku, menyayangi tanpa batas, mendampingi di semua kisahku. Kau perempuan terbaik dalam kerajaanku, motivasi terbaik di setiap lika-liku hidupku. Ibu, aku mencintaimu. Terima kasih untuk semua waktu dan lelahmu. Ibu, aku mencintaimu. Tepuk tangan untuk Ahmad Danis Ibrahim. Ini puisinya dibalap semua ya. Puisinya dibalap. Seperti perlombaan. Puisi itu dibaca, puisi itu tidak seperti membaca seperti biasa. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang yang ada di sini, dalam arti kata menyampaikan makna puisinya kepada penonton ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya atas nama Naifa Naura, peserta kelima. Jangan di situ, jangan di situ. Dazzle with new touchstones to code, shape, smooth. Halo, ya dia ya, kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Naura dari kelas 6A. Kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Guru, karya Muhammad Rizal. Guru hanya manusia biasa yang tidak bisa memberikan kesuksesan. Namun, guru bisa memadu anak didiknya untuk meraih kesuksesannya sendiri. Guru selain pendidikan juga adalah terdidik dari perputaran roda kehidupan. Guru bukan hanya pekerjaan otak, tetapi juga pekerjaan hati. Guru bukan ahli mesin yang tiap hari menghadapi benda mati, tetapi guru adalah pengarah dari berbagai macam karakter, pribadi, dan keadaan peserta didik. Guruku,
sendiri sebelum menggerakkan orang lain. Mari memfokuskan diri pada peserta didik, bukan pada yang lain. Mari belajar, namun jangan lupa mengajar. Guruku, jangan salah, yang diajar adalah murid, bukan gurunya murid. Mari berusaha menjadi pemimpin yang teladan buat murid di kelas, bukan berusaha menjadi pemimpin di sekolah. Guruku, pekerjaan guru bukan pekerjaan untuk menjadi kaya harta, tapi insya Allah akan kaya amal. Pekerjaan guru bukan pekerjaan untuk meniti karir, namun untuk meniti dan menata hati serta semangat murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Naifa Naura. Ini diam pusing. Oke, kita lanjut di peserta selanjutnya. Peserta ke-6 atas nama Tiara Cahya Kalisti. Tepuk tangan. Ada instrumennya nak? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya Kalisti dari kelas 6C. Saya akan membawakan puisi karya Senia Olivia dengan judul Indonesia Sudah Tua. Indonesia sudah tua. 77 tahun sudah dilalui oleh Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang mandiri, sebagai bangsa yang bebas dari para penjajah. 77 tahun sudah dilalui oleh Indonesia sebagai negara yang kuat, sebagai negara yang kokoh, sebagai negara yang satu. Terkesan tua, tapi jangan biarkan semangat Indonesia padam. Kobarkan api perjuangan muda. 77 kali lebih besar dibandingkan dengan 77 tahun lalu. Mereka yang berjuang bagi Indonesia demi meraih kemerdekaan. Umur boleh terkesan tua, tapi jiwa raga harus tetap kuat bagaikan baja. Dirgahayu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Cahya Kalisti. Oke, ini cepat puisinya ya. Beda bercerita cuma 4 orang tapi sampai siang. Karena kemarin bercerita satu peserta itu ada yang sampai setengah jam. Tidak dibatasi waktunya kak. Ini agak cepat ini. Oke, untuk penampilan selanjutnya, penampilan terakhir ya. Ini sudah penampilan terakhir. Davina Hikmayati Lisari. Oke, tepuk tangan. Ayo, ini yang paling banyak ternyata ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Hikmayati Lisari. Saya perwakilan dari kelas 4B. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bambu Runcing.
ujung-ujungnya sudah tak tajam lagi. Apakah karena kita berperang dengan pandemi hingga tajam tumpul, bukan urusan peduli. Ada apa dengan bambu runcing hari ini? Kita tak lagi punya pengasau esok hari. Apakah sudah berkurang rasa cintamu untuk negeri? Atau ada tempat lain yang kau sayangi dan cintai? Terima kasih. Mana suaranya? Oke, jadi semua keluar dulu untuk dikomentari sama kakak dewan juri. Semua keluar dulu. Saya undang semua keluar dulu nah. Ayo semua peserta keluar untuk diberikan satu persatu ya. Untuk diberikan komentar satu persatu. Ini masih ada kosong di sini. Geser sedikit. Geser lagi. Oke. Silakan kakak, bapak diberikan komentar atas penampilannya satu persatu. Jadi dirapel. Jadi tunggu dulu ya, dihitung dulu nilainya. Oke, ditunggu. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, baik adik-adikku sekalian, senang sekali ya Pak Syarwar ya. Adik-adik ini ternyata punya kemampuan yang berbeda-beda, tetapi secara garis besar kita senang. Mereka sudah tahu cara berpuisi yang baik. Rata-rata artikulasinya itu sudah baik. Hanya saja mungkin ada beberapa di antara adik-adik ini yang masih belum terbiasa tampil di atas panggung, ya. Jadi seni berpuisi itu adalah penampilan tunggal memang, dan kadang-kadang memang kita itu biasa gemetar kalau di atas. Kemudian dan Pak Syarwar melihat tadi loh, ada kertasnya yang bergerak, ada yang mungkin kurang nyaman karena mic-nya tiba-tiba hilang soalnya, kemudian panik ya. Kemudian ini sama dia kumpul dulu permasalahannya. Ada juga yang mungkin malu dengan penontonnya sampai wajahnya ditutupi dengan kertas puisinya. Ya, kalau teknik panggung itu namanya blocking ya. Jadi tidak boleh tertutup seperti itu wajahnya. Nah, kita diminta untuk komentar satu-satu enggak? Jadi ini bukan menghadap. Ini permintaan juri, jadi sama dia mungkin ingin mengomentari per
berapa ini ya, per orang. Tujuannya itu supaya setelah ya, supaya bisa belajar karena iya, jadi semoga lomba puisi tidak hanya hari ini ya Pak ya, tidak hanya hari ini dan bukan hanya untuk 17 Agustusan. Jadi ada banyak hari-hari lain yang bisa dipakai untuk berpuisi. Nah, kamarnya mau mulai dari mana ya? Mulai dari peserta pertama, itu tadi ada Alicia. Ini sudah benar sama dia sebut namanya Alicia. Oke. Alicia, Aisyah, Veronica. Iya. Apa ini penampilan pertamanya Alicia? Penampilan pertamanya ya. Tapi kamarnya kan kostumnya sudah all out. Iya, dibantu sama guru dari rumah ya. Iya, salah satu juga yang menjadi penilaian juri itu memang adalah gestur dan penampilan. Jadi Alicia sudah sangat baik di sini, terlihat mempersiapkan diri, tampilannya juga menarik. Penilaian artikulasi itu baik. Adik-adik tahu artinya artikulasi? Iya. Jadi Kamadia minta maaf kalau ini berat ya. Artikulasi itu adalah cara pengucapan. Jadi kan memegang puisi itu tertulis. Jadi puisi itu adalah kekuatan kata-kata. Jadi kalau artikulasinya, kalau cara pengucapannya itu tidak tepat atau tidak jelas atau tidak terdengar, itu akan mengurangi poin. Entah itu karena buru-buru atau tidak terbiasa membaca kalimat seperti itu. Kalau tidak salah tadi Kamadia menangkap ada bahasa asing ya di dalam puisi itu sedikit. Ada istilah yang sangat tinggi ya. Apa tadi yang ngomongnya apa bahasa puisinya? Ada Kamadia menangkap seperti itu, agak samar-samar juga karena perkara teknis ya. Jadi tipsnya adalah kalau kita memang sebelum tampil membacakan puisi itu harus berlatih dulu artikulasi, berlatih membaca nyaring. Jadi bisa diulang-ulang sampai berkali-kali kata per kata. Seperti tadi apa sih sama dia puisinya ya, tapi contohnya dari puisinya Ahmad Danis tadi ya, sama dia bacakan beredar bintang di garisnya. Jadi jangan bacanya beredar bintang di garisnya. Itu tidak mengeluarkan energi. Terus apalagi kalau kita ketemu kata-kata sulit itu dilatih berkali-kali supaya lidah dan rahangnya itu terbiasa. Itu sebenarnya penilaian terbesar dari puisi. Nah yang kedua itu tadi jangan lakukan blocking. Blocking itu ya menutup wajahnya, bersembunyi dari audiens, bahkan sampai membelakangi juri atau penonton. Itu namanya blocking. Ada batas maksimalnya, tapi memang ini harus diberikan memang pemahaman. Kemudian ini penghayatan dan penjiwaan. Penghayatan dan penjiwaan itu baru akan tumbuh kalau memang kita meresapi kata per kata. Jadi itu dia akan ikut dengan artikulasi. Ya, jadi saya pikir ini akan jadi kesempatan untuk Alicia belajar dan teman-teman yang lain juga ya. Dari Pak Sarwan mungkin tentang adik Alicia. 34 amik berapa menit? Alicia ini ya sudah tinggal mau berbanyak lagi latihannya. Mungkin Alicia latihannya kemarin berapa kali nih waktu ikut mau bertanding berbaca puisi. Sering latihan setiap hari atau setiap malam atau ada yang gitu yang baca puisi. Belajar sendiri atau ada teman, tetangga, atau keluarga. Teman, bukan, bunda. Ya tinggal dioles-oles saja sedikit, ya sudah bisa seperti kakak Pajo ini sejak SD selalu juara satu. Ini juara satu sampai sekarang selalu tampil. Iya. Ada baca puisi dipanggil dia, apalagi
Ya memang ini ratunya puisi. Ada perkumpulannya sesama pembaca puisi selalu berkumpul bahwa ada lagi puisi-puisi supaya bisa menunjukkan apa di yang lain. Hanya itu komentar saya ke Alicia. Ini kita sambung Pak Guru peserta berikutnya. Ya. Kemudian untuk Syakila. Mana Syakila? Oh iya, Syakila kecil. Oh, duduknya tidak berurut ya. Boleh diurut biar dia lihat. Oke, Alicia dulu. Syakila. Siti Afra. Ya. Kemudian Ahmad Dhani. Nah, dikasih jarak sedikit buat Ahmad. Masya Allah, Ahmad paling ganteng sendiri ya. Cece Baim. Cece Baim. Tiara, Baim. Davina. Nah, oke. Nah, untuk adik Syakila Maharani Putri. Syakila kelas 4 ya. Luar biasa sekali, kelas 4 sudah berani untuk tampil. Syakila puisinya yang bikin siapa Syakila? Bikin sendiri? Wah keren. Nah, Kamadia suka cara Syakila itu istilahnya sudah berani. Kamadia lihat juga teknik micingnya sudah benar. Cuma juga mungkin memang belum terbiasa ya tampil di depan. Ini pertama kali tampil sayang. Pertama kali kita menulis puisinya sudah sering. Belum juga. Ini berarti puisi pertama. Tapi bagus-bagus ya Pak Guru, bisa dikumpul tawa dia. Iya. Nah, mirip seperti Alicia tadi, perlu penguasaan panggung. Cuma puisi itu memang kembali lagi ke membaca. Jadi membaca puisi itu tidak perlu buru-buru. Karena puisi itu adalah sebuah karya seni. Dia ditujukan supaya bisa masuk ke dalam hati. Jadi kalau misalnya Syakila mau menyampaikan sesuatu lewat puisi, ya memang harus lebih tertata cara membacanya. Tidak sama seperti kalau kita membaca esai, ya. Kamadia kasih contoh ya, kalau misalnya Kamadia baca biasa, format penilaian lomba pekan literasi perpustakaan cerdas, ya B aja, misalnya kalian B aja ya. Nah, tapi kalau mau dijadikan sebagai puisi, itu artikulasi akan membedakan. Jadi Kamadia mungkin akan membacakannya seperti ini. Format penilaian. Jadi seperti itu. Jadi diberikan tekanan dramatis istilahnya Pak Guru ya. Jadi banyak latihan lagi. Tapi secara umum Kamadia senang loh kalau orang bisa ke depan panggung sendirian, banyak yang lihat dan dia masih bisa bicara. Biasanya itu orang Pak kancing mulutnya atau tidak teratur nafasnya. Ini Syakila bisa melakukan itu dan itu sesuatu yang sudah luar biasa. Ada pertanyaan dari Pak Sarwar? Jadi yang dikatakan Kamadia, usahakan apapun kalau mau menjadi seorang puisi yang bagus, apapun yang ada di depan kita harus kita tata. Seperti kalau selamat datang ke kita. Kalau kita membaca puisi, selamat datang ke perpustakaan. Jadi harus penuh dengan penghayatan. Aku Syakila dalam puisi sebujur bangsa. Jadi harus biasakan sejak sekarang ya. Kalau apapun yang dibaca kita harus, kita menjadi seorang puisi bagus, biasakan itu membaca segala penghayatan. Obat sekolah. Hanya itu Syakila.
Ya, oke. Ini sesi ini diberi durasi berapa lama sih Pak? Maksudnya biar kita bisa. Tidak apa-apa, bebas ya. Nah, iya. Oh saya khawatir ada ini dalam hati panjang sekali ya, jangan nih di belakang, semuanya dari depan ini supaya kita tahu memang nih. Oke, yang ketiga ini Siti Afra, sama dia benar cara cukup bacanya. Dia ngelawan. 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 Gini dulu Rani. Siti Afra Ikuro, ya. Kamu ini hukumnya banyak ya? Ya. Panggilannya Afra. Iya. Afra yang punya ide pasang bendera di pipi itu siapa sayang? Ide sendiri. Ide sendiri. Iya, itu keren. Kamu dia kasih bonus loh untuk penampilan seperti itu. Jadi ini kan yang berlomba hanya 7 orang. Kalau misalnya kita lombanya tuh sampai puluhan bahkan ratusan orang, kita memang harus bisa bikin buat diri kita jadi remarkable istilahnya, mudah ditandai. Jadi akan teringat, oh tuh yang ada bendera di pipinya. Ciri penampil itu dia berani beda sendiri Kak. Dia berani dan berbeda itu tidak jadi masalah selama bedanya itu baik. Jadi itu poin tersendiri buat Afra. Afra ya panggilannya. Nah, artikulasinya juga baik, intonasinya baik. Secara umum kami menilai ada 6 hal ya. Penghayatannya juga baik, ekspresinya juga dapat. Ini lebih kepada jam terbang sih sebenarnya, mesti lebih sering-sering lagi untuk tampil ya. Kalau ini pengalaman pertama, ini sangat baik. Atau pernah tampil sebelumnya? Iya belum. Untuk pengalaman pertama ini nilai yang bagus loh, ini nilai yang tinggi. Jadi ada juga salah satu ciri pembaca puisi itu adalah dia berani menatap penontonnya. Dia tidak sembunyi. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu seperti memang mau diyakinkan ke orang bahwa Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita sembunyi, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Terus memang kalau tidak baik-baik saja kenapa? Tapi ya Afra meyakinkan orang bilang, Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja Cez. Betul kan? Karena begini. Nah, tapi dengan bahasa yang lebih sastra. Jadi itu yang baik. Tapi perlu dilatih lagi ya supaya lebih jelas tadi cara pengucapannya dan lebih tenang lagi. Jangan buru-buru. Puisinya Afra ini kan agak panjang. Jadi sangat bagus sekali sebenarnya kalau jangan kayak buru-buru. Jangan buru-buru. Mau panjang mau pendek orang akan menyimak kalau cara membacanya itu sudah baik. Ya, oke? Ya, dari Pak Sarwo silakan. Dari segi yang dikatakan tadi, sama dia pandai sesuatu hal seperti ini ada beberapa yang pakai merah putih. Ini kita dalam rangka menyambut atau menyongsong hari kemerdekaan kita yang ke-77. Penampilan Afra ini sangat juga bagus buat saya dari dengan penyuri, tinggal mau lagi diperbanyak latihannya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi suatu puisi yang bagus. Pelatihan saja. Harus kata-kata itu jangan dibaca cepat, harus diperlambat. Itulah puisi. Beda kalau kita membaca surat kabar kemarin. Jadi biru hanya manusia biasa. Tetapi kalau ada puisi harus dihayati dan pelan dan intonasinya bagus kedengaran oleh para pendengar. Hanya itu. Oke, kita ke Ahmad dan Ahmad. Ya, Ahmad waktu mendaftar, Ahmad tahu kalau Ahmad satu-satunya laki-laki? Tidak. Memang suka puisi. Ya, kalau dia senang
karena sebenarnya itu menurut Kamadia ya, laki-laki tuh lebih punya banyak kesempatan sih untuk baca puisi Kak, karena laki-laki tuh cenderung punya suara yang lebih berat, ya meskipun masih kecil tapi kandung seperti itu dan suaranya lebih dramatis. Cuma memang di usia-usia seperti ini kadang masih malu-malu sih, apalagi kalau dibilang idenya yang perempuan sendiri kalau laki-laki. Iya, nanti dia bilang, kenapa sendiri kalau laki-laki? Kalau dia mau bilang terima kasih karena Ahmad tetap maju. Saya yakin ini ada dukungan besar. Yang dukung Ahmad maju ikut lomba puisi itu siapa? Ini bisa Kak, mau bagi di salah satu pemain harus maju ya. Oh, ada. Iya. Nah, Ahmad, Kamadia mau komentari dulu ya, sama seperti yang lain. Kita menilai itu penghayatan dan penjiwaan, ekspresi, gestur, pelafalan ya, cara bacanya dan intonasinya. Kamadia mau bilang terima kasih karena tadi intonasi beda sama artikulasi ya. Intonasinya Ahmad itu tepat karena puisi yang Ahmad bawakan itu kan tentang ibu. Jadi kadang ada orang itu Kak baca puisi itu pukul rata ya. Pokoknya kalau puisi kemerdekaan itu pokoknya harus berteriak terus dari bait awal sampai bait akhir, iya. Tidak ada perubahan penekanan. Nah, intonasi yang digunakan Ahmad pada saat berpuisi itu tepat karena dia memang menceritakan tentang ibunya, iya. Saya jadi seorang ibu, saya jadi pengen pulang dengarnya. Oh, ya didukung tadi dengan ada background, meskipun background itu tidak terlalu berpengaruh ya, tidak mempengaruhi itu karena iya makin emosi ya. Tapi kehadiran musik itu hanya membumbui, tetapi tidak menjadi faktor utama untuk memenangkan kalian. Karena puisi yang baik adalah puisi yang mampu menguasai dengan dirinya sendiri tanpa ada instrumen dan elemen dari luar puisi itu. Harus memang kekuatan dari penyairnya sendiri ya. Oke, itu kalau dari Kamadia berharap Ahmad ini terus dibina Pak, terus ada berikutnya dan jangan berhenti ikut lomba puisi ya. Ya, kita akan ketemu di ruang-ruang sastra kalau Ahmad besar nanti. Dari Pak Sarwan silakan Pak, sesama laki-laki nih pencinta seni. Iya, waktu disebut namanya Ahmad Dhani, pasti ibu bapaknya ini penggemar berat ini Ahmad Dhani. Iya Ahmad Dhani. Mudah-mudahan juga suaranya nanti terkenalnya sama dengan Ahmad Dhani, anunya Beknya Dewa. Oke naik kan? Pasti bilang, oh Ahmad Dhani, ya adalah yang terkenal di Indonesia. Iya, pasti dia tahu, Dewa, pasti tahu. Namanya, iya, pasti. Saya tahu Dewa. Tahu ya? Pasti dia tahu, namanya pasti dia tahu, karena pernah itu mirip dengan penyanyi itu. Iya. Jadi bapaknya penggemar berat Ahmad Dhani. Iya. Dan sebenarnya hanya sudah tahu bahwa bapak ibunya ini senang dengan Ahmad Dhani waktu terkenalnya dulu. Tinggal suara mana? Kuat. Ya. Latihan pernapasan, apalagi obat ya, harus tidak putus nafas. Oh itu lebih bagus itu. Rata-rata pembaca ya. Semoga Ahmad Dhani bisa menjadi seorang puisi dan selalu bertemu dengan event pertandingan. Ada itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau ini kayaknya mungkin kalian jadi kursus ya kayak. Oke, kita ke Naifa Naura. Allah. Naifa Naura. Ya. Naifa Naura.
mau anu dulu, mau cek ini. Ini pertama kali tampil atau pernah sebelumnya? Pertama kali tampil juga? Ya, Masya Allah. Tapi sering melihat penampilan ini, penampilan baca puisi atau mendongeng atau terbiasa pidato? Terbiasa? Iya. Sering tampil juga. Oh belum. Tapi sering tampil Kak. Oh dia kelas 6 ya. Oh gitu. Jadi itu tadi yang dibacakan puisi dari Kak Guru. Oke. Ini kenapa Kak dia tanya? Karena itu kentara sekali orang yang sudah terbiasa tampil. Kemudian artikulasinya juga rapi. Ya. Jadi orang yang terbiasa membaca nyaring atau terbiasa diminta untuk berbicara di depan umum, Pak, itu pasti rapi caranya berbicara, rapi artikulasinya dan berani melihat penontonnya, ya, dia tidak sembunyi. Nah, Kamadia mau bagi tips untuk menambah sedikit lagi yang supaya teman-teman bisa, adik-adik ini supaya bisa meningkatkan. Naifa dan teman-teman yang lain, meskipun tidak harus ya seorang pembaca puisi atau seorang public speaking atau pembicara publik atau orang yang sering bicara itu, baik disuruh jadi MC MC protokol upacara, pembaca undang-undang dan yang lain, itu biasanya diminta suara yang bulat. Ya, bagaimana caranya supaya bisa punya suara yang bulat? Yang itu pertama, ya memang ada yang menunggu umur Pak. Ya. Tetapi itu bisa dilatih. Caranya dilatih bagaimana? Itu caranya dengan duduk tegak, ya, atau berdiri dengan tegak. Nah, ada yang mau coba berdiri tegak? Coba berdiri tegak dulu. Ya, supaya produksi suara. Tadi Pak Sarwar sebutkan pembaca puisi itu atau penampil atau pembicara itu harus melakukan yang namanya olah nafas, ya. Sama olah nafas itu olah nafas, olah raga dan olah rasa. Kita main ke olah nafasnya dulu. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan suara yang bulat dan bagus? Itu dadanya harus tegak, bahunya tarik ke belakang sayang. Ya amat ditarik bahunya ke belakang. Yang lain juga. Ya. Terus tangan satunya di belakang punggung. Lihat sama dia. Nah, jadi tertarik ke depan, tangannya semua di belakang, seperti ini, di punggung, didorong ke depan. Itu diafragmanya ada satu di sini seperti gelembung balon di antara paru-paru dengan perut. Itu kalau dia terbuka lebar, suaranya itu bisa bulat. Jadi perhatikan kalau ada pembicara itu pasti duduknya tegak atau berdirinya tegak. Kenapa? Karena dia mau itu diafragmanya terbuka. Bandingkan kalau misalnya terlipat, ya, kerawang bekas. Kalau dia terbuka, ini ke belakang, ini kerawang bekas keluar ya. Nah, tapi kita latih dulu, itu namanya latihan mumbling. Coba tangannya semua di belakang. Nah, nanti coba dilatih ini. Tapi kayak orang menggumam. Soalnya kadang kan cempreng. Saya nama Naifa. Itu kan masih cempreng kan? Kalau itu kan suara yang lebih bulat. Nama saya Naifa. Saya dari SD. Ya seperti itu kan? Nah itu bulat suaranya itu dilatih dengan cara seperti ini. Nah kita coba satu kali. Jadi suaranya keluar seperti ini. Mulutnya dikunci, ditarik ke belakang bahunya, terus ini keluarkan ada seperti ini. Ya tidak dibuka mulutnya, dikunci, tapi menggumam. Ya. Terasa suara itu naik ke kepala dan terisi perutnya yang di sini. Nanti dilatih nafasnya ya, belajar tarik nafas lewat hidung, dilepas lewat mulut. Tarik lagi.
Itu nanti bisa bikin suara kalian jadi lebih bulat. Nanti yang masih kelas 4 masih bisa berlatih 5, 6, yang kelas 6 itu nanti iya sampai ke SMP, SMA lama-lama itu lebih bulat. Jadi kalau ngobrol biasa sama temannya ya pakai biasa, suara biasa-biasa saja. Tapi ketika membaca puisi, mau baca puisi atau menjadi protokol, suaranya bisa jadi lebih bulat. Oke? Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Raisa kemarin itu lomba bercerita ya? Bukan? Oh baik, hampir sama tadi waktu kemarin. Iya, hampir sama bukan? Saya kira dia. Iya. Tapi kalau saya lihat tadi penampilannya, sepertinya kayak biasa-biasa tampil. Iya. Tinggal perbanyak saja latihan. Suara sangat mendukung sekali. Mungkin Naifa ini pandai-pandai juga bernyanyi. Kalau Naifa ini harus belajar jadi MC bagus. Iya. Rajin-rajin ini selalu jadi MC. Kalau ada protokol-protokol yang di sekolah diadakan, langsung tawarkan diri. Saya persekolah siap jadi ya. Iya. Baik. Ini juga bisa nanti tampil di 17-an ini. Mendaftar nanti di kelurahannya. Saya mau baca puisi, mau tampil. Nah, ini bagus ini. Walaupun dengan hasil karya, kalau bisa hasil karya sendiri itu lebih bagus. Kalau ada karyanya Pak gurunya tentang kemerdekaan ini, nggak bisa kita bacakan nanti di acara-acara nanti kita makan di kelurahan. Kalau bagus, Naifa tadi tampil bagus ya. Sudah harus kita kebiasaan. Kalau bapak ibumu pergi berenang atau berenang, ikut kiri. Iya. Di sana juga itu bisa melatih nafas. Kita tenggelamkan diri kita, baru kita berteriak. Itu nafas panjang itu. Itulah yang selalu kalau penyanyi itu latihannya itu berenang, lantas dia berteriak. Ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih Pak Sarwar. Mau tarik nafas? Aja tarik nafas ya. Oke, kita ke Tiara. Tiara Cahya. Tiara Cahya Alifki. Iya. Tiara, benderanya bagus sayang. Yang sampai ikat ke tangan juga bagus ya. Sama ya Alicia. Janjian ya kalian bilang ayo deh sama-sama kita ke bendera di kepala Kak. Tidak, yang sudah persiapan dari rumah. Ya. Ini seperti Kak Madia bilang tadi, penampil itu berani untuk remarkable, berani untuk bisa ditandai, berani untuk bisa beda dengan yang lain. Dan itu poin bagus buat Tiara. Kak Madia juga lihat di sini ekspresinya bagus, cuma perlu dilatih lagi. Dan di bagian penghayatan dan penjiwaan. Tapi ini adalah hal yang sebenarnya memang perlu dilatih ya, karena seorang penampil itu, apalagi pembaca puisi ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling Kak. Sebaliknya, kita lah yang harus memberikan pengaruh ke sekeliling Kak. Jadi artinya kalau audiensnya ribut, tempatnya terbuka, mic-nya rusak, ada satu teknik itu namanya improvisasi. Ini tidak ada di dalam penilaian, tetapi ini memang adalah skill. Jadi bagaimana cara Kak untuk menyiasati situasi itu supaya berpihak ke Tiara. Jadi misalnya ini adalah hal-hal yang di luar kontrol, di luar nggak bisa kita atur ya. Tapi disinilah kekuatan seorang penampil, apalagi sastra. Sastra itu kan sasarannya ke hati. Jadi kalau penampil itu sudah memenangkan penontonnya, biasanya dia akan menjadi lebih tenang. Dan itu caranya bisa diteknisi dengan dari cara membacakan judul. Ini bukan hanya untuk Tiara, tetapi juga untuk semuanya.
ada namanya itu teknik apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya itu grab the attention. Kalau istilah di sininya itu adalah apa namanya? Iya, tetapi kita istilahnya menghipnotis dulu penonton sekali. Jadi kalau mau membuat mereka jadi lebih tenang, itu bacakan puisinya sedramatis mungkin, ya. Ada banyak cara sebenarnya membacakan judul puisi untuk Tiara dan yang lain. Jadi ya, jadi memulai penampilan itu setelah kita memperkenalkan diri ya. Aksinya itu sudah dimulai ketika membacakan judul. Perlu dan harus kita membacakan judul puisi dan membacakan siapa penciptanya. Kenapa? Tidak membacakan nama pencipta puisi itu berarti tidak menghargai orang yang membuatnya. Nah, kalaupun kita sendiri yang menulis puisi itu juga tetap harus dibacakan. Ya, jadi Madia Esnura dalam karyanya lomba puisi seperti itu. Jadi orang sudah ini mulai nih. Kan biasanya kalau ambil mic perkenalkan nama saya Tiara, saya kelas ini, orang bilang oh ya masih perkenalan gitu. Ya, tapi bagaimana caranya membuat orang diam? Langsung tunjukkan teknik membaca yang dramatis. Bisa juga diputar. Tiara Cahya dalam karyanya Ribut. Seperti itu. Jadi orang mulai ribut. Ada mana bilang itu seperti itu. Iya, dan akan bilang apalagi dia mau bilang. Iya. Itu grab the attention di awal itu akan memberikan poin yang besar karena orang akan terpengaruh sama kita, bukan kita yang terpengaruh dengan lingkungan. Oke? Itu dari Kamadia, silahkan pacarnya. Ini Tiara sekarang ini lagi viral. Bangun tidur, dengar lagunya Tiara. Pergi ke warkop, Tiara lagi. Ya syukur-syukur sekarang ini kalau ada yang namanya Tiara, Tiara mengambil sama persekolahan. Kalau ada kenangan nanti di sekolah, ya inilah Tiara sekarang ini yang paling top. Mudah-mudahan Tiara nanti juga kalau 17-an ini bisa juga tampil nanti di kelurahan sana mendaftar supaya lebih tua lagi. Iya, di lorong wisata juga bisa baca puisi. Wisata program Bapak Wali Kota. Iya. Harus kita terbanyak di lorongnya. Tampil ini sekarang. Kalau tampil di sana tampil, kalau lomba makan kerupuk sejak dulu, lomba kelereng sejak dulu, dan hadiahnya 5 buku. Tapi syukur itu anak-anak, walaupun buku, walaupun tahu hadiahnya loh, pasti buku dia. Tetapi di lorongku bukan buku. Jadi semangat sekali. Ada di sana tokoh masyarakat yang memang dia lakukan. Orang kayanya di lorong itu ya. Mudah-mudahan juga di sekolah ini sini ada orang kaya sehingga bukan buku dan bolpen lagi hadiahnya. Ini bicara. Ya oke, ini adalah penulis peserta terakhir kita, ada Davina. Halo Davina. Ya, Davina Hikmayanti Lisarit. Sempat juga ya sayangnya. Oh oke. Nah, Davina, kamu dia mau cek lagi dong. Davina sering baca puisi. Ini baru pertama kali juga. Berarti pernah tampil sebelumnya. Tampil di mana sayang? Sekolah juga untuk kegiatan lain. Oh ya, kegiatan di kelas. Oke. Puisinya Davina tadi itu yang bikin siapa? Cari di Google. Oh cuma tidak ketemu siapa nama penciptanya. Ya nanti dicari lagi ya.
Ya, supaya menghargai ininya. Nah, apa namanya? Penciptanya. Oke. Nah, Kamadia mau bilang kalau Davina ini representasi Pak dari penampil yang kita harapkan sebenarnya ya. Jadi terlepas bahwa dia menghafal puisinya ya. Jadi lomba membaca puisi itu tidak harus dihafal puisinya ya, karena bukan lomba menghafal puisi. Dan menghafal puisi itu juga tidak memberikan poin lebih. Nah, pertama seperti kehadiran musik latar itu juga tidak memberikan poin lebih. Dia hanya membantu menaikkan suasana. Kalau menghafal puisi itu memberikan keuntungan untuk Davina supaya lebih ekspresif dengan kedua tangannya, karena dia tidak harus memegang kertas ya. Nah, tetapi apa yang membuat dia senang? Karena kategori yang kami harapkan itu ada sama Davina. Oh benar-benar ya. Davina ini ketika membaca puisi ada jeda. Ya, jadi membaca puisi itu bukan hanya perkara menumpahkan semua kalimat yang mau kita sampaikan, tetapi diam ketika berpuisi itu juga bagian dari puisinya, karena itu memberikan waktu untuk penonton, pendengar, termasuk juri dan Davina sendiri untuk meresapi dulu kalimat pertama. Bayangkan kalau misalnya itu tidak ada jeda antara di bawah saya, jadi dia akan terasa seperti baca esai Pak. Jadi ada apa dengan bambu runcing hari ini? Ujung-ujungnya sudah tidak pengen lagi. Mau cepat selesai ya. Dalam panggung ya. Tetapi ini tidak terjadi pada Davina dan Kamadia senang sekali. Saya yakin Pak Sarwar juga senang sekali dan kita butuh orang-orang yang memang bisa menaklukkan panggung Pak. Bukan ditaklukkan oleh panggung, mempengaruhi penonton dan tidak dipengaruhi oleh penonton. Jadi sekali lagi terima kasih Davina sudah ikut lomba ini. Jangan berhenti dan ikut terus karena memang kemampuan seperti ini harus terus diasah dan jangan berhenti ya. Terima kasih. Ada dari Kak Sarwar yang ditambahkan. Kalau kemarin di lomba bercerita, penyuhinya ada yang mirip Kamangga, dan hari ini penyuhi juga ada yang mirip loh, iya. Sama dia kita mau lihat waktu ini tak kecil sama dengan Davina kayaknya ya. Ya, kemarin kan ada Kamangga mirip kan waktu lomba bercerita. Ini ada lagi yang mirip penyuhinya Davina ya. Kalau jalan ini pasti tanya adik atau kakak atau ibumu, kita pasti dia bilang kakak. Saya punya kakak ini, itu saudara. Karena kenapa? Memang kalau dilihat Kamadia ini masih gadis, ya? Iya. Jadi pada Davina ini kalau ada ibunya, ya usahakan saya bilang tapi di lorong wisata ini, ya. Lorong wisata kalau ada pesta rayanya kecamatan daftar sih. Saya dulu itu kalau mau baca puisi selalu daftar karena mau baca puisi. Walaupun ini tangan gemetar begini nih. Itu karena sudah kebiasaan. Inilah biasa kata biasa. 11. Iya. Ini sudah tercatat jadi ini mudah-mudahan nanti di setiap mobil keliling daripada dinas perpustakaan. Alangkah bagusnya juga itu ada siswa juga bisa membaca puisi. Ya, sebelum kita mendongeng, ya kita harus dulu baca puisi. Iya, karena sekarang ini baca puisi itu sekalangan siswa sudah jarang kita temui. Kenapa lagi ya di masa pandemi ini 3 tahun, ya ini baru bisa lagi. Iya. Kalau Davina ini
usahakan kalau bikin TikTok tak usah bikin joget-joget. Iya, baca puisi bagus. Iya, usahakan kalau buat TikTok ini tidak bagus itu joget-joget. Bagus sih kalau baca puisi, betul nggak? Iya. Ada teman itu suka kadang cerita jelek. Jadi ibu cari puisi yang bagus. Karena kenapa? Seorang yang membaca puisi, datang orang yang mendengarkan lantas bulu-bulunya berdiri, itu bagus itu. Iya. Saya baru orang yang pernah baca puisi, termasuk Kamada kalau dia baca puisi bulu-bulu itu berdiri, merinding. Termasuk juga ini bagus ini, berdiri. Ini yang bagus ini kayak ini belum, masih ada juga yang lebih bagus pentasnya. Hanya itu komentar, tapi nanti tampil ke di luar wisata, ya tampil di pestanya kecamatan dan kelurahan. Apalagi kalau di sekolah, ya dari puisi-puisi yang panjang-panjang sedikit, yang pendek-pendek begini harus yang panjang. Walaupun dia baca, ya, ya hanya itu komentar. Oke, tangan untuk kakak dan bapak dewan juri kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Madya, Bapak untuk bisa hadir di tengah-tengah kesibukan, memberikan wejangan-wejangan. Jadi sebenarnya menilainya itu yang kedua sih, tapi yang sangat-sangat penting, sangat bermanfaat itu adalah ilmu yang diberikan oleh dewan juri. Jadi ini ilmu, kalau misalnya kita kursus ini dibayar ini kursus ilmu pernapasan dan lain sebagainya. Ini beruntung dapat ilmunya. Jadi nanti ini rekamannya ini saya akan bikin buat di YouTube supaya bisa dilihat terus. Kalau mau baca puisi, lihat penjelasannya kamarnya ini bisa ditiru. Oke anak-anakku, pengumumannya nanti besok tanggal 17 Agustus pada saat upacara sekaligus penerimaan hadiah. Karena ini kan kelas 4, 5, 6 kita, jadi semua besok itu hadir upacara di sekolah. Jadi besok dibacakan pengumumannya, langsung hadiahnya diterima. Jadi hadiahnya sudah ada di sini, insya Allah besok diumumkan. Jadi anak-anakku bisa kembalikan kelasnya. Kakak sama bapak mau hitung nilai dulu untuk ditentukan siapa juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, harapan bapak, harapan ibu. Banyak ya. Jadi iya pasti. Jadi sebelum pulang, sebelum ke kelas, kita foto bersama dulu bersama kakak dan bapak. Iya, setelah itu boleh kembali ke kelasnya. Pak. Siapa yang pandai foto? Yang badan sini. Sebentar tuh. Kita udah bikin Rizka video di YouTube. Oke.